warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 5. Pada pagi hari ini alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Anak-anakku semuanya, untuk mempersingkat waktu, di dalam pertemuan ini Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita di dalam meneruskan pembelajaran yang sudah kita lanjutkan, yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelum PTS dulu. Ya, kalian sudah melaksanakan menunjukkan hafalan nama-nama Rasulullah dan Rasulul Azmi yang kalian sudah membentuk puzzle, terus kalian video, terus kalian kirim. Dan pada pagi hari ini setelah kalian menghafal nama-nama Rasul dan nama-nama Rasulul Azmi, kita akan memahami nama-nama Rasulullah dan Rasulul Azmi untuk pembahasan hari ini. Jadi setelah kalian menghafalkan 25 Nabi dan 5 Rasulul Azmi, pada hari ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskannya tentang Rasulul Azmi, tentang kisah Rasul yang perlu kalian pahami, yang menjadi sebuah tujuan di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi saya ulangi lagi sesuai dengan penjelasan Bapak pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa kita menggunakan kurikulum KD COVID atau KD khusus. Kita melanjutkan yaitu 3.3. Jadi jangan kaget ketika kalian melihat di dalam buku paket, melihat di MPP modul Al-Falah, tidak urut Pak. Seharusnya kan hari ini kita membahas tentang sifat baik, yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Tetapi hal tersebut tidak Bapak lakukan, tidak dilanjutkan. Kita mengacu kepada kurikulum atau KD COVID yang selanjutnya 3.3 itu adalah memahami Rasulullah dan Rasulul Azmi. Itu untuk penjelasan mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Sedangkan untuk sub pembahasan di dalam KD 3.3 ini, yaitu yang pertama yang kita bahas nanti adalah 3.3.1, yaitu apa makna Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang kedua 3.3.2, tugas dan sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang ketiga 3.3.3, yaitu Rasul Ulul Azmi. Yang keempat adalah 3.3.4, kisah keteladanan Rasulul Azmi. Dan yang terakhir di dalam sub pembahasan ini adalah 3.3.5, yaitu sikap terpuji kepada Rasul dan Rasulul Azmi. Anak-anak, di antara 5 sub ini yang akan kita bahas yaitu yang 3.1 sampai 3.5, kecuali yang 3.3.4. Itu nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Karena kita akan Bapak bagi menjadi 2 part. Part yang pertama yaitu 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, dan 3.3.5. Untuk 3.3.4 akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Sesuai di dalam subtema yang sudah Bapak jelaskan di awal, yang pertama yang kita bahas adalah makna Rasulullah Subhanahu wa taala, yaitu 3.3.1. Di dalam pembahasan ini Bapak mencoba untuk akan menjelaskan ya makna Rasul nanti. Karena apa? Utusan Allah itu ada Nabi, ada Rasul ya. Nanti di mana letak perbedaannya akan Bapak jelaskan di dalam pembahasan ini. Jadi saya ulangi lagi, di dalam pembahasan 3.3.1, makna Rasulullah Subhanahu wa taala di sini adalah kalian harus bisa membedakan antara nabi dan rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Bapak jelaskan secara detail dan secara rinci, Rasul adalah seorang laki-laki, tidak mungkin seorang perempuan ya, karena Allah mengutus seorang Rasul itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu. Wahyu adalah kumpulan kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara yang melalui malaikat yang bernama malaikat Jibril alaihissalam.
yang wahyu tersebut disampaikan kepada umatnya. Jadi saya ulangi lagi, seorang rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada seluruh umat manusia, yang wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan seorang nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak disampaikan kepada umat. Jadi kalau Bapak gambarkan melalui slide ini, kalian bisa perhatikan seorang nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu atau kumpulan kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tetapi nabi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi coba diangan-angan, di manakah perbedaan antara nabi dan rasul? Perbedaannya adalah, ini. Kalau nabi tidak disampaikan wahyunya, kumpulan kalamullahnya tidak disampaikan, wahyunya tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau rasul wajib disampaikan kepada umatnya. Ini adalah letak perbedaannya. Jadi letak persamaannya adalah sama-sama utusan Allah, sama-sama seorang laki-laki, sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Cuman perbedaannya, kalau rasul itu wajib disampaikan kepada umatnya, kalau nabi tidak disampaikan kepada umatnya. Karena apa? Seorang rasul itu mempunyai sifat yang bernama sifat tabligh. Nanti akan Bapak jelaskan lebih jelas di belakang. Inilah perbedaan nabi dan rasul. Jadi kalau ada pertanyaan, apa perbedaan nabi dan rasul? Perbedaan nabi dan rasul adalah wahyu yang diterima oleh rasul itu wajib disampaikan karena rasul itu mempunyai sifat tabligh atau menyampaikan wahyu kepada umat. Kalau nabi tidak disampaikan kepada umatnya. Dan sedikit tambahan anak-anak untuk makna rasul, Rasul Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul itu mempunyai sebuah tujuan. Di samping menyampaikan wahyu kepada umatnya, seperti sudah saya sampaikan di awal, kalau nabi tidak menyampaikan, kalau rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Rasul itu di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 48 itu juga dijelaskan dengan jelas tujuan mereka. Bapak akan bacakan, nanti ditirukan ya, karena tugas kalian nanti ada di samping merangkum juga menulis ini dan menvideokan ini ya. Saya bacakan, nanti ditirukan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Sekali lagi. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Nanti video kalian dibaca dan dihafalkan. Saya akan bagi menjadi tiga potongan agar kalian nanti mudah untuk menghafalkannya. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirina. Sekali lagi potongan yang pertama, wa ma nursilul mursalina, potongan yang kedua, illa mubashshirina, potongan yang ketiga, wa munzirina. Artinya juga saya potong juga, wa ma nursilul mursalina, ya. Dan tidaklah kami mengutus para rasul illa mubashshirina, itu melainkan untuk memberikan kabar gembira, wa munzirina, dan peringatan. Jadi nanti saya mohon di antara tugas kalian adalah khusus untuk yang slide ini, untuk ayat ini nanti juga dihafalkan dalam bentuk video dan menghafalkannya juga seperti yang sudah saya contohkan. Ya. Yang pertama dibaca dulu ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Dibaca utuh dulu, setelah itu dipotong-potong. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami mengutus para rasul illa mubashshirina, itu melainkan untuk memberikan kabar gembira, wa munzirina, dan peringatan. Di sini Bapak akan menjelaskan ya makna rasul
itu di samping untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, Rasul itu adalah juga disebut mubasyirin dan munzirin. Mubasyir di sini artinya adalah memberikan kabar gembira. Kabar gembira berupa apa? Karena apa? Rasul itu memberikan informasi, memberikan kabar kepada umatnya, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan melakukan semua perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah, ya, seperti salat, melakukan salat, mengaji, itu kabar gembiranya besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan mubasyir atau memberikan kabar gembira, yaitu Rasulullah atau para utusan itu memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam surga itu tepatnya kenikmatan. Yang kedua, tugasnya adalah munzirin atau artinya adalah peringatan. Tugas Rasulullah selain mubasyir adalah munzirin, yaitu adalah memberikan peringatan kepada umat-umatnya. Barang siapa yang tetap menjadi orang yang suka bermaksiat, barang siapa yang masih tetap menjalankan atau melanggar aturan-aturan Allah, yang tidak mau menjalankan semua perintah Allah, maka akan diperingatkan, mendapatkan peringatan dari para Rasul bahwa besok kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi peringatannya, kenapa harus diperingatkan? Karena neraka itu adalah tempatnya siksa. Siksa yang sangat pedih bagi mereka-mereka yang tidak mau menjalankan perintahnya Allah, malah melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, tugas Rasul di samping menyampaikan wahyu adalah mubasyir, yaitu menyampaikan kabar gembira. Yang kedua adalah munzir atau munzirin, yaitu memberikan kabar peringatan kepada umat-umatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu di dalam sub yang sudah tertuang, yaitu 3.3.2. Setelah makna Rasul, pada kesempatan ini adalah memahami tentang tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu mempunyai tugas, mempunyai misi, ya, mempunyai sebuah tujuan. Apa tujuannya, Pak? Yang pertama adalah tujuan Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak mulia. Jelas itu ya, menyempurnakan akhlak mulia di sini dengan tujuannya Allah menurunkan Rasul kepada umat manusia itu adalah memperbaiki akhlak mereka. Seperti contoh ya, di masanya Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Ulul Azmi pertama, Nimim Nuh yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh sebelum diutus, kaumnya Nabi Nuh itu adalah masih menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai akhlak yang mulia, sehingga dengan dia utusnya Nabi Nuh ini dengan harapan agar apa? Agar umat manusia atau agar umatnya tidak lagi menyembah berhala, agar mempunyai akhlak yang mulia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi adalah di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nimim, ya, Nabi Ulul Azmi yang kedua, ada yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim juga seperti itu. Orang-orang pada saat itu menyembah kepada berhala, bahkan ayahnya Nabi Ibrahim sendiri adalah seseorang yang membuat patung untuk disembah oleh orang-orang pada saat itu. Dengan diutusnya Nabi Ibrahim adalah dengan bertujuan untuk menyempurnakan akhlak mereka, agar tidak lagi menyembah kepada patung, agar mereka mempunyai akhlak yang mulia, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh, itu adalah tugas yang pertama yang menjadi tugas Rasul dalam tujuan Allah mengutus Rasul itu adalah yang pertama adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rasul itu diutus oleh Allah. Tugasnya Rasul ketika diutus oleh Allah adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh alam. Memberikan sebuah dampak yang baik, memberikan sebuah rahmat, memberikan rasa kasih sayang kepada seluruh alam. Contoh misalkan ke zamannya Nabi Muhammad SAW, pada saat itu kalian bisa melihatnya di dalam video itu. Pada saat itu para orang-orang
jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, pada saat itu masih terjadi banyak perampasan di mana-mana. Ya, terjadi perbudakan, jual beli orang dijual belikan seenaknya, yang miskin bisa diperjualbelikan. Nah, dengan diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, memberikan rasa cinta kepada siapapun. Tidak ada lagi perbudakan, ya, tidak ada lagi orang bisa diperjualbelikan. Yaitu untuk tugas yang ketiga, yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, tugasnya Rasul yang paling penting adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tersebut dari Allah itu isinya adalah pesan-pesan, isinya adalah sebuah perintah Allah untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Karena apa? Di mana Rasul diutus, di situ mesti ada umat-umat yang melakukan keburukan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk disampaikan kepada umat manusia agar apa? Agar manusia tidak lagi tersesat di dalam jalan yang tidak benar. Jadi saya ulang lagi, tiga tugas Rasul. Yang pertama adalah menyempurnakan akhlak mulia, yang kedua adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang ketiga adalah penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dalam pembahasan selanjutnya anak-anak, yaitu 3.3.3 yaitu Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat puzzle nama-nama Rasul Ulul Azmi. Itu di sini Bapak akan mencoba menjelaskan lebih detail ya tentang masalah Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, seperti kalian ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jutaan manusia, bahkan miliaran manusia ya, sejak Nabi Adam sampai besok manusia terakhir sebelum hari kiamat. Di antara jutaan atau miliaran manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipilih pilihan-pilihan yang terbaik, jumlahnya 25. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah disebut dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi jutaan atau miliaran manusia yang sudah diciptakan oleh Allah itu dipilih, diseleksi 25 yang terbaik. Walaupun di dalam pembahasan sebelumnya mungkin ya di kelas 4 ada dulu pembahasan bahwa menyebutkan jumlah Nabi dan Rasul itu lebih dari 25. Ya, memang benar. Tetapi Bapak tidak akan membahas itu. Di sini Bapak menjelaskan untuk menekankan bahwa 25 Nabi dan Rasul ini adalah yang dipilih oleh Allah, yang tertera namanya di dalam Al-Quran. Jadi 25 ini pilihan ya, pilihan-pilihan di antara jutaan bahkan miliaran manusia. Anak-anak, 25 Nabi ini adalah harus kita imani ya. Misalkan kok ada keterangan yang mengatakan lebih, itu memang tidak masalah. Cuman yang wajib kita hafal, yang wajib kita imani, jumlah Rasul Allah itu adalah 25 Nabi dan Rasul yang nama-namanya ada di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam kitab suci Al-Quran. Di antara 25 Nabi dan Rasul tadi itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diseleksi kembali, dipilih kembali menjadi 5. Dan 5 makhluk atau manusia hebat tersebut disebut dengan sebutan Rasul Ulul Azmi ya, yang sudah kalian pelajari atau kalian buat puzzle di minggu yang lalu dengan singkatan NIMIM. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari jutaan miliaran manusia diseleksi, dipilih 25 Rasul dan Nabi yang tertera di dalam Al-Quran. 25 tersebut dipilih lagi menjadi 5, yaitu disebut dengan Rasul Ulul Azmi ya. Dalam sub pembahasan yang terakhir di dalam pembahasan Rasul Ulul Azmi ini, yaitu 3.3.5 memahami sikap terpuji Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan kalian harus pahami anak-anak bahwa Rasul Allah itu mempunyai 3 sifat, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil.
Apa sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki Rasul atau sifat yang mesti dimiliki oleh Rasul. Yang kedua, sifat jaiz adalah sifat yang dimiliki Rasul sebagai manusia biasa. Yang ketiga adalah sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya benar. Rasul itu dalam segi ucapan, dari segi tindakan mesti benar. Ya, dari segi ucapan, dari segi tindakan itu mesti benar. Karena apa? Rasul itu mempunyai sifat wajib. Yang pertama adalah siddiq. Yang kedua, fatonah. Rasulullah mempunyai sifat wajib. Yang kedua adalah fatonah, cerdas. Tidak mungkin Rasulullah itu tidak cerdas, ya. Atau dalam bahasa kasarnya, Rasulullah nggak mungkin bodoh. Yang ketiga, Rasulullah itu adalah utusan Allah, itu adalah amanah, dapat dipercaya. Ya, nggak mungkin Rasulullah khianat. Bagaimana kalian bayangkan kalau seorang utusan itu adalah seorang yang khianat? Ya, disuruh untuk menyampaikan suatu perintah A, yang diucapkan adalah perintah B. Ya, dan itu tidak mungkin karena Rasul mempunyai sifat wajib yang ketiga yaitu berupa amanah, itu dapat dipercaya. Yang keempat, Rasul itu mempunyai sifat wajib berupa tabligh, yaitu menyampaikan wahyu. Ya, wahyu yang diterima oleh seorang Rasul dari Allah melalui malaikat Jibril itu mesti disampaikan kepada umatnya, karena Rasul itu mempunyai sifat wajib yang berupa tabligh. Ya. Sifat wajib ini anak-anak adalah kebalikan dari sifat mustahil. Jadi sifat wajib itu adalah kebalikan dari sifat mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang wajib dimiliki Rasul. Kebalikannya adalah sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul. Sifat wajib ada 4, sifat mustahil juga ada 4. Ya, karena itu adalah lawannya. Kalau sifat wajib bagi Rasul nomor 1 adalah siddiq atau benar, sifat mustahil kebalikannya berarti yang nomor 1 adalah kadzib, bohong. Nggak mungkin Rasulullah bohong, ya. Bagaimana kalau Rasul itu bohong? Ya, malah hancur semuanya nanti umatnya, ya. Yang kedua adalah Rasul itu sifat mustahil bagi Rasul. Yang kedua adalah balada. Seorang Rasul nggak mungkin bodoh, ya. Rasul itu mesti pintar, cerdas. Coba kalian bayangkan ketika Rasulullah walaupun tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ummi, ketika Rasulullah bisa mampu menerima apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril berupa wahyu 30 juz, ya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah tidak balada atau tidak bodoh. Rasulullah itu cerdas. Yang ketiga yang harus kalian ketahui, kebalikan dari sifat wajib atau sifat mustahil bagi Rasul adalah khianat, kebalikan dari amanah. Rasulullah itu mesti menyampaikan A dari Allah, ya disampaikan A. Tidak mungkin Rasulullah khianat menyampaikan B. Misalkan ada perintah tidak boleh minum khamr, misalkan Rasulullah ini khianat, contoh misalkan saja, berarti memperbolehkan minum khamr, ya. Ini nggak mungkin. Ya, hancur semua nanti kalau seandainya Rasul itu adalah khianat atau Rasulullah mempunyai sifat mustahil, dan itu tidak mungkin. Yang keempat adalah sifat mustahil bagi Rasul adalah kebalikan dari tabligh, yaitu kitman, menyimpan, ya, menyimpan apa yang diterima dari dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi kalau seseorang tersebut mendapatkan wahyu dan disampaikan kepada umatnya, itu berarti sifatnya tabligh, berarti orang tersebut itu adalah Rasul. Kalau disimpan, tidak disampaikan kepada umatnya, berarti seorang tersebut bukan Rasul tetapi hanya Nabi, karena Nabi tidak menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Jadi seorang lagi, sifat wajib ini adalah kebalikan dari sifat mustahil. Sifat wajib ada 4, sifat mustahil juga ada 4. Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Siddiq kebalikannya kadzib, fatonah kebalikannya balada, amanah kebalikan dari khianat, tabligh kebalikan dari kitman. Di antara dua sifat tersebut, Rasulullah mempunyai sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Sifat yang dimiliki Rasul sebagai manusia biasa. Apa contohnya, Pak? Rasulullah juga bisa sakit. Ya, karena apa? Rasulullah juga manusia biasa. Jangan berarti Rasul nggak bisa sakit, tidak. Oh, jadi Rasul kok nggak bisa, kok sik loro, tidak. Rasulullah tetap manusia biasa. Rasulullah juga bisa sakit. Rasulullah juga butuh makan. Rasul juga butuh minum. Ya, Rasul juga butuh tidur. Semuanya itu adalah sebuah kebutuhan Rasul sebagai manusia biasa, dan itu disebut dengan sifat jaiz. Jadi jangan sampai
mengatakan, oh Rasul kok butuh turu, tidak. Rasul hebat gak usah turu, tidak ya. Walaupun Rasulullah tidur pun saya kira tidak banyak, tidak seperti kita. Ya, jadi sifat-sifat tersebut adalah sifat yang dimiliki Rasul sebagaimana Rasul seperti itu. Di samping sifat-sifat yang sudah Bapak jelaskan, yaitu ada sifat-sifat yang dimiliki Rasul itu ada sifat wajib, mustahil dan sifat jaiz. Rasulullah juga Rasul atau utusan Allah juga mempunyai sifat-sifat sebagaimana berikut. Yaitu Rasul utusan Allah itu zuhud, hidupnya sederhana. Tidak ada Rasul yang hidupnya mewah-mewah, foya-foya, tidak ada. Ya, misalkan ada kelebihan, contoh Nabi Muhammad pun ketika suatu hari yang dalam sebuah hadis yang terkenal itu Rasulullah mempunyai sebuah kelebihan rezeki yang sesungguhnya itu digunakan untuk keluarganya, tapi karena ada orang miskin di tengah jalan yang membutuhkan, sama Rasulullah dikasihkan, padahal Rasul sendiri sesungguhnya membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu adalah zuhud. Rasul tidak ada yang berfoya-foya, hidupnya hidup sederhana. Yang kedua adalah Rasul itu qanaah, apa adanya. Dalam bahasa Jawanya itu neriman. Ya, di sini bisa kita contoh ya, bahwa neriman itu misalkan orang tua kalian memberikan sarapan seperti ini, gak usah rewel. Bu, jaluk ini, jaluk itu ya. Ini namanya gak qanaah. Di sini Rasul memberikan contoh kepada kita bahwa hidup kita itu harus qanaah, apa adanya. Adanya itu ya situ aja, enggak usah dikomeni, enggak usah rame, enggak usah minta ini, minta itu yang malah menyusahkan orang lain. Yang ketiga, Rasul itu sabar, tidak mudah putus asa. Ya, Rasulullah bahkan di dalam sebuah cerita yang sering saya bawa ceritakan di kelas, ketika Rasul di Taif sendiri pun pada saat itu beliau dilempar ya, sampai diceritakan dilempar dengan batu, giginya sampai tanggal, bahkan malaikat Jibril sampai turun memberikan tawaran bagaimana kalau gunung Uhud itu saya tumplekkan kepada orang-orang yang melempar engkau ya Rasulullah. Ya, orang-orang Taif pada saat itu Rasulullah mengatakan tidak. Ya, Rasulullah mengatakan malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Nah, ini sudah luar biasa. Misalkan itu terjadi kepada kita dilempar seseorang, malaikat memberikan penawaran kepada kita, saya yakin kita akan mau. Tapi Rasul tidak. Rasulullah tidak pernah putus asa. Bahkan itu juga terjadi kepada nabi-nabi yang lain. Tidak putus asa yang menghadapi umatnya yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Nuh itu sendiri, putranya, istrinya, dan sampai mengolok-olok beliau, sampai istri anaknya mengatakan dirinya itu adalah sebagai ayah yang gila. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu sabar. Ini harus kita contoh dalam kehidupan kita. Kita ada cobaan apapun, kita harus sabar. Selanjutnya adalah berikhtiar, selalu berusaha. Bagi seorang Rasul yang dekat dengan Allah, sesungguhnya nggak usah berusaha, minta langsung kepada Allah bisa. Tetapi di sini menunjukkan bahwa apa? Rasul itu sendiri juga berusaha semaksimal mungkin, ya, sekuat tenaga untuk mencapai apa yang jadi tujuannya. Rasul tujuannya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, walaupun banyak tantangan. Rasulullah yang dilempar, Nabi Nuh yang sampai dikatai sama anaknya sebagai orang yang gila. Begitu juga Nabi Musa menghadapi raja yang mengaku sebagai Tuhan, Raja Fir'aun. Nabi Daud, Nabi Ibrahim menghadapi raja Namrud, itu berusaha berikhtiar memberikan perlawanan kepada mereka agar tetap bisa berdakwah kepada umat manusia, menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah yang bisa kita tiru Rasul itu adalah takwa, punya takwa yang sangat luar biasa, yaitu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan manapun, dimanapun, dan di saat apapun. Ya, ini harus kita contoh. Jangan merasa kalau misalkan kita tidak diawasi oleh Allah, kalau nggak ada orang sembayangi sakar PDW, penculat-penculit, tapi nek bapake sembayangi suhu. Ini menunjukkan bahwa kamu nggak punya rasa takwa. Takwa, takut kepada Allah dimanapun ya. Dengan adanya orang tua, tidak orang tua, dengan ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengawasi, tetap. Karena apa? Merasa di dalam dirinya ada yang mengawasi, yaitu zat yang selalu bisa melihat kita, yang bisa selalu mengawasi kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk tugas yang terakhir, yaitu setelah kalian menyimak dari semua penjelasan Bapak yang sudah Bapak rangkum di dalam video ini, dari mulai awal sampai akhir, semuanya pembahasannya, isinya, intinya kalian rangkum yang intinya saja. Yang inti-inti saja kalian rangkum di dalam buku tulis kalian, dan hasilnya nanti difoto dan dikirim di Google Classroom.
Khusus untuk materi yang ayat tadi, yaitu yang Bapak contohkan di slide yang nomor 5, yang Bapak contohkan cara membacanya tadi itu ditulis setelah kalian merangkum. Untuk yang slide itu, yang kedua ini ditulis khusus di dalam buku tulis kosong. Di dalam lembaran buku tulis kosong, ditulis Arabnya, ditulis artinya. Setelah itu selesai, kalian foto hasilnya dan dikirim di classroom. Dan saya mohon untuk dihafalkan. Silakan dihafalkan, Bapak tidak akan memberikan batas waktu. Yang terpenting sebelum penilaian akhir semester pas, hafalan tersebut sudah diposting atau sudah diupload di Google Classroom. Jadi tugas kalian ada 3 di dalam pembahasan kali ini, yaitu yang pertama merangkum semua materi tadi yang sudah Bapak jelaskan di dalam video ini. Yang kedua, khusus untuk yang ada ayatnya tadi, surat Al-An'am ayat 48 itu ditulis di buku khusus, ya, di lembaran khusus. Selanjutnya setelah merangkum, ditulis ayatnya dan artinya. Setelah itu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Dan ayat tersebut dihafalkan, ya, dihafalkan dengan artinya. Menghafalkannya bagaimana Pak? Apa langsung atau potong-potong? Boleh, terserah kalian. Tapi saran saya potong-potong saja biar lebih mudah. Saya kasih contoh, kalau kalian menghafalkan dengan langsung tanpa dipotong-potong seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Itu kalau kalian menghafalkannya langsung. Kalau potong-potong boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami mengutus para rasul illa mubashshirina, itu melainkan untuk memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan peringatan. Ya, jadi boleh langsung, juga boleh putus-putus. Kalau saran Bapak putus-putus saja, karena lebih mudah untuk menghafalkannya daripada banyak, malah nanti bingung semua. Itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan di dalam kesempatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya langsung via WhatsApp dengan nomornya Bapak. Bapak akan mencoba untuk menjelaskan kembali atau menjawab pertanyaan kalian. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf jika di dalam keterangan banyak kesalahan. Bapak berusaha untuk memberikan terbaik untuk kalian semua agar bisa memahami pembelajaran ini bisa dengan utuh, bisa dengan baik. Bapak akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan.